Di dunia maya, netizen Vietnam dan Thailand saling beradu komentar. Ada yang peduli, ada yang penuh percaya diri, ada yang menyindir keras. Semua demi membuktikan siapa yang lebih hebat. Inilah cerita panas dari perang komentar dua kubu besar Asia Tenggara. Berikut komentar netizen Vietnam versus Thailand. Mereka itu seperti tim Belanda di Eropa. Kalau pemain Belanda direkrut Indonesia, jelas kuat 100%. Hebat. Kalau Indonesia tidak menang kali ini, ya hanya bisa masuk peti mati bersama supporter dan rakyat Indonesia. Mau dianggap penting juga tidak bisa, tapi harus menunggu sampai ajang FIFA Asian Cup baru bisa tahu. Skuad naturalisasi timnas Indonesia adalah yang terkuat di Asia Tenggara. Kekuatan sebenarnya dari tim nasional Asia Tenggara baru akan terlihat saat FIFA Asian Cup bulan Oktober. Jika ditanya siapa yang akan lolos ke Piala Dunia, Thailand bersumpah akan lebih dulu daripada Vietnam. Tujuan sepak bola adalah meraih juara. Jadi, kalau sudah bermain harus menggunakan kekuatan terbaik, tidak peduli turnamen apa. Jangan terlalu percaya diri. Kalau tidak ada pemain naturalisasi, maka Vietnam hanya seperti anak kecil melawan para bapak saja. Kenapa? Ada orang yang memilih tinggal di luar negeri atau mengganti kewarganegaraan. Bukankah tanah air adalah tempat kita lahir dan tumbuh? Kalau semua orang meninggalkan Vietnam, siapa yang akan membangun bangsa ini? Kita harus bersatu, berkontribusi, dan bangga dengan negara kita. Jangan sampai kehilangan rasa cinta tanah air hanya karena mencari kenyamanan di luar. Vietnam adalah rumah kita. Jangan pernah melupakannya. Timnas Vietnam tidak perlu keluar negeri, cukup berlatih di dalam negeri dengan gaya bermain yang matang untuk bisa mendominasi Asia Tenggara selama 10 tahun ke depan. Thailand katanya tidak terlalu serius, dulu juga tidak terlalu serius, tapi justru mencetak gol indah terbaik di turnamen itu. Buang saja turnamen ini, sudah ada FIFA, tapi masih dipaksakan bikin turnamen ini. Turnamen yang hanya membuat supporter berkhayal tentang kekuatan timnya. Aku setuju kalau kita punya keyakinan, meski kali ini Indonesia gagal juara, itu akan membuat mereka lebih bertekad dan percaya diri untuk membangun tim di Asian Cup. Dan kita juga akan semakin termotivasi untuk berjuang di Piala Dunia tahun-tahun berikutnya. Ini adalah cara menciptakan peluang dan harapan di masa depan. Tujuan dan sasaran terakhirku adalah Piala Dunia tahun 2030. Thailand hanya mengumpulkan pemain tua mendekati usia 40, sementara Indonesia memalukan karena bergantung pada pemain naturalisasi yang dibuang Belanda. Benar-benar menyedihkan. Kalau kelompok itu berani bicara soal juara, itu kebodohan luar biasa. Sementara Vietnam punya Nguyen Dinh Ba yang level Asia dan Hyunga yang cukup untuk tim berhasil. Pertandingan ini bahkan tidak pantas disebut anak-anak melawan orang dewasa, melainkan dominasi mutlak. Kita akan tunjukkan bagaimana tim muda yang berkembang, pesat, dan cara membangun yang benar. AFF Cup sudah tidak cukup untuk memuaskan tim Vietnam. Target sejati kita adalah menaklukkan ASEAN Cup dan tiket ke Piala Dunia. Thailand selalu mencari alasan sebelum pertandingan dimulai. Setelah kalah dari tim Vietnam, mereka kembali menangis dan menghibur diri dengan alasan itu hanya skuad B, sebuah skenario yang sudah jadi kebiasaan. Kita adalah tim terkuat di Asia. Buktinya, kemenangan 6-0 atas Korea Selatan baru-baru ini, mengingat level Jepang dan Korea setara. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah tim terbaik di Asia. Satu-satunya turnamen yang bisa Thailand menangkan hanyalah kejuaraan sepak bola untuk usia di atas 40 tahun. Pemain Vietnam dipilih bukan karena kalah kualitas dari Brasil atau Belanda, tapi karena mereka punya tekad dan semangat untuk bersaing di level internasional. Walaupun menghadapi tantangan besar, mereka tetap berusaha menunjukkan kemampuan dan membuktikan diri di panggung dunia. Tapi agak kesal sedikit, semua orang sibuk membalas komentar orang Indonesia. Tapi sebaliknya, tidak ada yang menanggapi komentar orang Vietnam. Udahlah, masa sih level Eropa
Nyatanya masih main di dalam negeri, jujur saja. Vietnam masih lemah. Kalau tidak ada pemain yang main di luar negeri, tidak akan pernah jadi kuat. Jangan berkhayal berlebihan. Dianggap serius pun tidak bisa juara. Jadi lebih baik dianggap santai saja. Kalau kalah ada alasan. Kalau kebetulan menang bisa bebas pamer. Bilangnya tidak dianggap serius, tapi kalau kalah ya tetap memalukan banget. Sangat menantikan final FIFA Asian Cup Thailand versus Indonesia dengan skuad penuh pemain yang bermain di Eropa dan Jepang. Vietnam adalah juara bertahan FIFA Asian Cup 2026 karena saat itu akan berhadapan dengan Indonesia dan Thailand tim utama. Untungnya Thailand dan Indonesia. Setiap orang di sana bangga dengan Thailand dan Indonesia. Tapi Vietnam bukan orang Asia yang benar-benar mencintai Asia dan teknik Asia. Fans bola Vietnam harus mengakui bahwa orang Asia yang punya uang dan sukses memang tidak bisa dibandingkan. Inilah alasan mengapa Thailand dan Indonesia bisa lebih unggul. Karena mereka tidak punya klub yang bermain di Eropa seperti Thailand dan Indonesia. Thailand sangat kuat, hanya saja Vietnam tidak paham saja.